Ya, ada seorang tokoh muda yang juga punya peran terhadap dunia pendidikan. Tidak saja hanya pendidikan formal yang dilakukan, tapi juga sebuah pendidikan untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan, namun tidak bisa belajar secara formal. Kita sudah tersambung dengan Najmudin Somadi atau yang biasa dipanggil Mas Najim, yang merupakan co-founder dari Laskar Pengajar. Selamat malam, Mas Najim. Selamat malam Mbak Rizka, Iya, apa ini kabar? co-founder dari Laskar Pengajar. Iya, sebelumnya selamat Sumpah Pemuda ya. Semoga Ya, semangat Sumpah Pemudanya tetap menggelora di dalam jiwa Anda. amin, selalu semangat kita Mbak. Iya, boleh cerita nggak sih ini sebenarnya Laskar Pengajar ini apa sih Mas isinya, komunitas untuk memberikan pendidikan atau gimana? Laskar Pengajar ini sebuah komunitas yang memberikan pemanfaatan di lingkungan, baik di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi Mhm, tidak hanya sekedar bicara tentang edukasi, tapi kita juga mendevelop individu-individu dan lingkungan yang ada di sekitarnya. mhm, mhm. Kurang lebih sih kayak gitu. Aktivitas kita ya nggak jauh dengan mengajar, nggak jauh dengan kontribusi terhadap lingkungan. Motivasinya apa punya komunitas seperti ini? Motivasinya keresahan kami para teman-teman terdahulu gitu ya, founder dan co-founder atas masih adanya adik-adik kita yang masih belum mendapatkan akses pendidikan yang secara Mhm, layak gitu, dan juga masih butuhnya pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu loh Mbak. Jadi mmm. tidak hanya pendidikan formal tapi juga adanya aktivitas informal di mana mereka lebih mendapatkan edukasi saat melakukan pendidikan informal gitu di luar kelas. Oke, tenaga pengajarnya dari mana, Mas? Ini masih usia muda semua ya? Kalau tenaga pengajar masih terbilang usia muda, mungkin di 20 tahunan, Mbak, Ah. gitu. Kalau kalau dari mananya, ini dari seluruh pelosok gitu ya, karena kami dulunya ada di kampung Inggris, di mana dari Aceh sampai Papua ada di sana, dan siapapun boleh bergabung dari berbagai latar belakang apapun. Mhm. Dan apa yang membuat, mereka tertarik sebenarnya untuk bergabung di komunitas ini atau untuk menjadi tenaga pengajar yang mungkin, jarang begitu ya, dilakukan? Berbicara ketertarikan mungkin karena di tempatnya ya, karena dulu kita mengawali ini lahirnya Laskar Pengajar ada di lokalisasi, di mana mungkin ada rasa penasaran sebenarnya seperti apa sih kehidupan lokalisasi. Karena pada umumnya melihat lokalisasi di sebelah mata, tapi kita melihat sebagai adanya potensi anak-anak generasi muda yang akan mengembangkan wilayah untuk lebih baik gitu di daerah Iya. sana, Mbak. Mhm. Ada kesulitan tersendiri nggak sih, Mas, untuk mengajar, adik-adik ini yang utamanya berada di lokasi yang tidak biasa gitu sebenarnya? Secara tantangan pasti ada, utamanya biasanya aktivitas mereka yang sangat banyak gitu di lingkungan dan juga energi mereka yang nggak habis-habis. Jadi sulit banget untuk ngajar mereka fokus 5 menit atau 10 menit. Jadi kitanya yang menyesuaikan. Jadi Mmm. ngajarnya tidak di dalam ruangan, kita banyak juga mengajar di luar ruangan gitu ya, di Aktivitas tempat apa aja terbuka. tuh, Mas? Kalau di luar ruangan biasanya, apa aja aktivitasnya? Tetap mengajar Mbak, misalkan kita mengajarkan bahasa Inggris dengan mencari vocabulary yang ada di alam gitu, terus Mhm. mengajar menghitung, tapi lokasinya juga mungkin di atas kuburan China gitu yang ada Mmm, di mhm. sana. Jadi memang kita tidak berfokus pada lokasi atau tempat di kelas saja gitu. Oke. Nah, kalau dengan situasi yang seperti ini, di masa seperti ini kan, masa pandemi yang tidak memperbolehkan atau, diusahakan untuk tidak langsung bertatap muka begitu. Nah, ini apakah memang, tetap dilaksanakan proses belajar mengajar atau, treatment seperti apa nih untuk, mengajar adik-adik, yang berada di, lokasi pengajar? Oke, kalau terkait dengan kondisi sekarang seperti pandemi ini ya, Laskar Pengajar ini ada 2 lokasi yang cukup aktif itu, di Pare, di Mhm. Jakarta. Mhm. Di mana kalau di Jakarta memang kami fokusnya pada pengembangan modul gitu, jadi memberikan ke warga atau ke rumah-rumah untuk biar mereka bisa bekerja ngerjakan tugas-tugas di rumah. Dan kami juga tetap melakukan aktivitas namanya pemberdayaan sosial. Saat ini kami juga membantu untuk distribusi sembako ya di awal-awal pandemi kemarin, Iya. gitu. Oke. Nah, ini gimana ya kalau menurut Mas Najim, untuk bisa menularkan semangat, kepada generasi muda lainnya begitu. Mungkin ada yang berpikir bahwa, "Kenapa sih ngajar?" Gitu kan, ngajar nggak gampang, ngajar itu susah, ngajar itu capek gitu. Gimana untuk menularkan semangat kepada, generasi muda lainnya yang mungkin, masih memandang sebelah mata begitu ya tenaga pengajar, apalagi yang memang bukan, resmi sekolahan begitu ya. Apa yang bisa disampaikan kepada generasi muda? Yang pertama adalah kita harus menyadari Mbak, untuk memajukan sebuah bangsa, kuncinya adalah sebuah pendidikan. Di mana Mmm, pendidikan itu tidak hanya
menitik beratkan kepada pemerintah, tapi juga adanya kontribusi anak muda. Bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk membangun negeri dengan mengutamakan gotong royong. Gitu. Tidak ada kompetisi dalam membangun pendidikan di Indonesia. Yang ada adalah kolaborasi untuk terus berkarya. Itu sih mungkin yang bisa jadi pesan buat teman-teman pemuda-pemudi kita di Indonesia. Oke, apa sih kesulitan terbesar yang sampai saat ini pernah dirasakan gitu ya dari Mas Najim dan teman-teman di Laskar Pengajar itu untuk memberikan pelajaran kepada adik-adik yang ya itu tadi yang katanya 5 menit berubah begitu ya, berubah sikap, kemudian ada yang bisa merespon, ada yang bisa konsentrasi, ada yang tidak gitu. Tentu nggak gampang dong kalau seperti itu. Tantangan terbesar adalah memang bagaimana kita menyiapkan atau memberikan metode yang sangat menarik gitu. Jadi tidak metode-metode konvensional seperti satu arah, tapi kita juga mengutamakan juga interaksi dua arah. Apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka pelajari. Jadi bukan hanya memberikan apa yang kita mau sebagai pendidik gitu ya, tapi juga mengakomodir sebenarnya apa yang mereka mau pelajari untuk saat ini gitu. Sejauh ini respon dari adik-adik adik-adik didik sendiri seperti apa? Respon sejauh ini mereka khususnya 1 bulan atau 2 bulan kemarin ya ada rasa kangen karena tidak ketemu dengan kakak-kakaknya, karena mereka merasakan adanya afeksi atau kasih sayang gitu ya dari kakak-kakaknya, karena pembelajaran kita mengedepankan pendekatan personal juga antara kakak pendidik dengan adik-adik yang dididiknya. Kalau melihat dengan kondisi yang seperti ini gitu ya, dari Mas Najim sendiri sebagai salah satu generasi muda yang peduli dengan pendidikan, mungkin bisa berbagi informasi atau berbagi ilmu kepada pemirsa di rumah yang bahasa saya mungkin masih generasi muda juga gitu ya, untuk bisa membangun mungkin dari sisi pendidikan. Apa yang bisa Anda tularkan gitu kepada pemirsa? Seperti yang tadi saya bilang sih Mbak, yang saya keluarkan adalah semangat gitu, karena pendidikan ini bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah gitu. Kita tidak bisa menitik beratkan pada pemerintah, tapi kita juga harus memberikan kontribusi nyata, mulai dari lingkungan terdekat di rumah sendiri gitu, dengan memberikan pembelajaran, edukasi yang lebih meningkatkan kemampuan anak-anak didik di sekitar kita. Itu sih yang aku bisa tularkan Mbak, karena pendidikan itu kalau kita memberatkan pada pemerintah itu juga tidak akan terus berkembang dengan cepat. Jadinya memang kita sendiri sebagai pemuda harus berinisiatif gitu untuk melakukan aktivitas mulai dari hal terdekat dari lingkungan rumah sekitar. Gitu sih. Harus punya inisiatif begitu ya, dan kreatif tentu saja. Itu betul banget Mbak. Oke, baik. Mas Najim, terima kasih untuk waktunya di hari ini. Semoga semangat yang Anda tularkan juga bisa mengalir kepada generasi muda lainnya yang punya pemikiran yang sama, membangun generasi muda melalui dunia pendidikan gitu ya. Sukses untuk Anda dan teman-teman di komunitas pengajar. Salam untuk teman-teman semuanya di komunitas pelajar. Terima kasih Mbak Rizka. Salam sehat untuk Anda, Mas Najim. Dan pemirsa, demikianlah informasi dan juga Indonesia Bicara pada malam hari ini, spesial 28 Oktober Sumpah Pemuda. Semangat Sumpah Pemuda jangan sampai hilang, jangan sampai luntur, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Rizka Indah pamit, selamat malam.